Pemirsa, sidang gugatan One Prestasi yang dilayangkan dokter kecantikan Siska Keir terhadap tergugat Kevin Hillers kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Setelah 2 kali mangkir dari persidangan, untuk kali pertama sejak kasus tersebut bergulir di meja hijau, Kevin Hillers hadir di persidangan yang didampingi adiknya, Alex Hillers, dan kuasa hukumnya. Agenda sidang kali ini yakni pemeriksaan legal standing dari kuasa hukum masing-masing. Sementara itu pihak Siska tidak hadir dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya saja. Agenda sidang hari ini kita datang sebagai tergugat. Kita sudah menunjukkan legal standing. Pak Kevin juga hadir tadi. Sama-sama tadi kita menunjukkan legal standing kita dan sudah diterima. Para pihak hari ini dianggap hadir semua. Maka berdasarkan ketentuan Perma 1 2016, maka agenda tanggal 5 September 8 November 2022 kami hadir sama-sama, para pihak semua wajib hadir, prinsipal langsung hadir untuk melakukan mediasi bersama untuk agenda berikutnya. Hari ini intinya kami dianggap hadir, kita semua sudah datang sesuai dengan ketentuan dan panggilan yang ada. Kalau mediasi kali ini untuk perkara yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Barat terkait gugatan Saudara SK untuk perkara nomor 853 garing PDTG garing 2022 PN Jakarta Barat, yang mana ada gugatan One Prestasi menurut yang bersangkutan. Nah, ini mediasi karena memang diakomodir dalam perkara perdata. Sebelum masuknya pada pokok pembahasan, kita difasilitasi untuk mediasi dulu sesuai ketentuan Perma nomor 1 tahun 2016. Tapi kalau untuk mediasi yang lain seperti yang sudah Pak Kevin sampaikan, ya kita no comment lah kalau itu. Sidang akan kembali digelar dengan agenda mediasi dari pihak yang berseteru. Sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, kedua pihak baik Kevin dan Siska diwajibkan untuk hadir di persidangan. Kendati begitu, pihak yang berseteru bisa diwakilkan oleh kuasa hukum masing-masing. Lantas, apa tanggapan Kevin Hillers dengan rencana mediasi yang akan dilakukan pada persidangan 8 November mendatang itu? Akankah terbuka pintu perdamaian antara Kevin Hillers dengan Siska yang notabene adalah mantan kekasih Kevin? Seperti diketahui, Siska menggugat Kevin atas dugaan One Prestasi sebesar 1,5 miliar. Ya tergantung dari dia lah, dia kan yang salah. Saya nggak salah. Buat apa saya berdamai? Tapi kan untuk menghargai semua proses hukum yang ada mediasi, dikasih fasilitasi kita datang. Gitu. Tapi kalau secara pribadi pengennya seperti apa sih? Damai atau emang tetap lanjut? Oh lanjut dong, maju terus lah. Kan nama baik saya udah dijelekan. Saya tidak dibilang pukul, saya tidak ada pelanggaran, di sini dibilang ada pelanggaran. Ya, saya nikmati aja proses hukum yang ada. Sekarang kan publik yang bisa menilai. Gitu. Saya sih semua untuk secara hukum biar pihak lawyer saja yang berbicara. Pengen mereka juga. Kalau saya karena kita sudah menyerahkan ke pengadilan, kita serahkan semuanya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Karena lebih etis menjawab itu nanti Humas Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena menyangkut dengan pokok perkara ketidakhadiran beliau gitu di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Gugatan perdata pelanggaran kontrak brand ambassador. Diungkapkan Kevin Hillers, selain soal agenda sidang mediasi minggu depan, ada kabar baik yang membuat Kevin Hillers sementara merasa lega. Hal ini terkait laporan Siska di Polsek Taman Sari, Jakarta Barat yang telah dihentikan proses penyelidikannya. Hal itu sesuai dengan surat pemberitahuan penghentian penyelidikan atau SP2L yang diterima pihak Kevin dari penyidik Polres Jakarta Barat. Puji Tuhan lega, karena memang tidak ada dasar hukumnya, dia mencari-cari, dia membuat banyak laporan. Tapi kan satu persatu kebenaran pasti akan terungkap. Dimulai dari sini. Kemarin SK kan ada membuat laporan mengenai penipuan sama penggelapan sama pengobatan. Dan laporannya sudah diberhentikan atau ditutup. Laporan dia. Ini Polsek Taman Sari. Karena bukan merupakan suatu tindak pidana ini yang di garis merah. Kalau bahasa hukumnya SP2L kan ya. Surat pemberitahuan penghentian penyelidikan. Ini Tidak ditemukannya unsur pidana. Unsur pidana. Gitu. Jadi ini
Saya salut ya maksudnya dengan penegak hukum seperti ini, karena ini yang benar. Jadi contoh yang benar, tidak ada tindak pidana, ditutup kasusnya. Nah, buat Polres Bogor, saya berharap karena tidak ada tindak pidana saya ke SK, harus seperti ini menjadi contoh yang baik. Ditutuplah, buat apa dipaksa untuk dijalankan, apalagi sampai naik sidik kan kemarin. Pihak Kevin menduga beberapa laporan yang dibuat Siska di kepolisian atas dirinya semata untuk menjatuhkan nama baiknya di mata publik. Seiring dengan itu, Kevin merasa karirnya sudah hancur akibat laporan yang dibuat seterunya itu. Lantas, adakah niat Kevin untuk menggugat balik Siska yang telah menghancurkan karirnya itu? Di sini yang saya perjuangkan adalah nama baik saya dan keluarga saya. Nama baik profesi saya sebagai dokter yang sudah dijatuhkan, yang sudah dihancurkan oleh beliau. Jadi saya di sini meminta supaya nama baik saya dipulihkan, dan dengan adanya ini sudah jelas bahwa korban itu adalah saya. Jadi saya bukan playing victim atau bukan merasa korban, sudah diuji oleh lembaga nasional. Ya ini kan dia berusaha untuk menjatuhkan nama baik saya. Semua perilaku dia, cara dia ini kan tidak baik dan tidak patut untuk dicontoh. Apalagi dia speak up di media. Ini kan menjadi tontonan yang tidak baik. Dia seorang dokter, etikanya di mana gitu. Jadi kalau dibilang akan berdamai apa tidak, saya maju terus. Ya tergantung dia. Gitu. Apalagi tadi kan di sidang ditanya akan datang, dia bilang sempat gak bisa dijawab juga kan. Yang di PN Jakarta Barat perkara 853 tadi kan secara kasat mata kami sudah memprint out satu postingan Pak Kevin di satu lembar bukti yang sudah kami persiapkan. Satu budel. Kami bukan mau mendahului proses pembuktian, bukan, tapi kami mau menunjukkan bahwa Pak Kevin mudah-mudahan tidak melakukan pelanggaran terhadap perjanjian brand ambassador tersebut. Itu yang sedang kami perlihatkan gitu loh. Artinya jangan sampai gugatan ini dijadikan semacam wadah-wadah atau sarana-sarana untuk menjatuhkan nama baik Pak Kevin. Contoh, misalkan LP yang di Taman Sari. Sebelumnya kan kami sudah melakukan pengaduan terlebih dahulu kepada Komnas HAM sehubungan dengan permohonan agar Pak Kevin ini dilindungi dalam kontestasi fair trial. Dan puji Tuhan, kemarin ketika kami ke Polsek Taman Sari, kami diserahkan surat penghentian penyelidikan ini. Artinya fair trialnya terwujud. Kenapa? Karena menurut analisa hukum kami, tagihan yang dilakukan oleh Bu SK kepada Pak Kevin di Taman Sari tersebut, itu bukanlah tindak pidana, melainkan perbuatan hukum perdata. Kalau memang Bu Siska merasa ada tagihan tersebut melalui perusahaannya, silahkan ajukan gugatan perdata. Sehubungan dengan apakah tagihan itu benar atau tidak, nanti akan diproses dalam pengadilan negeri, khususnya di bidang keperdataan. Gitu loh. Nah ini menarik nih. Kami melihat sepertinya ada situasi yang harus dilanjutkan dalam adanya penghentian penyelidikan ini. Kemarin Pak Kevin tanya, Pak Deka, ini kira-kira secara hukum bagaimana? Apakah nama saya yang sudah tercemar? Bahkan kami memiliki satu bukti yang Pak Kevin sudah screenshot, di mana si saudari SK ini secara sengaja, menurut hemat kami, secara sengaja menyebarkan berita mengenai pembuatan LP di Taman Sari dengan dugaan penipuan dan penggelapan ke salah satu produser. Dan secara spesifik dia meminta karena Pak Kevin diduga melakukan penipuan dan penggelapan, mohon terhadap aktivitas acting dia diberhentikan terlebih dahulu. Tidak exactly tepat bahasa saya, tapi kurang lebih substansinya seperti itu. Gitu. Nah ini kami juga memperhatikan itu. Apakah ada tindak pidana akibat diberhentikannya proses penyelidikan ini? Bagaimana dengan pasal 317, 310, 220? Ini sedang kami pertimbangkan, semua tergantung Pak Kevin. Secara hukum, konsekuensi dari penyelidikan ini diberhentikan adalah adanya dugaan laporan palsu atau pengaduan palsu kepada pihak kepolisian.
317 Junto 220. Secara hukum sedang kami pertimbangkan, tapi kembali lagi semua kepada Pak Kevin. Apakah mau dilanjutkan atau tidak, semua tergantung persidangan. Ya, lebih sekarang sedikit tenang, sedikit ya Bang ya, karena prosesnya belum selesai secara sempurna. Jadi untuk saat ini sih saya lebih lega karena sudah mendapatkan proteksi dari LPSK dan juga proteksi dari pengacara-pengacara saya. Jadinya sih semuanya saya serahkan untuk proses hukum ini kepada lawyer saya, sehingga kedepannya saya berharap berakhir dengan baik. Apapun itu saya berharap berakhir dengan baik dan seadil-adilnya.